Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu. Marilah kebaktian di pagi yang cerah ini kita awali dengan membaca warta gereja. Warta gereja di GKJ Trucuk Minggu 1 November 2020. Yang pertama, pulang ke rumah Bapa. Telah dipanggil Tuhan Saudari Mulyani, warga GKJ Trucuk kelompok 2 Gaden, pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Trucuk turut berduka cita. Yang kedua, rapat pleno majelis. Rapat pleno akan dilaksanakan besok pada hari Selasa 10 November 2020, waktu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tempat GKJ Trucuk kelompok 1 Njambon. Dan nantinya pada pukul 17 WIB dilanjutkan visitasi. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1 Ibu Mariati, 2 Bapak Mario, 3 Ibu Sri Pasmiatun Marjuki. Kelompok 2, 1 Bapak Christian Surono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Ibu Giem, 5 Ibu Tupon. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelompok 1 Gracielo Sinarjunan, 1 November. 2 Vincent Sebastian Sumarto, 1 November. 3 Saudari Nopi Indriastuti, 2 November. 4 Saudari Ayu Tutiasari, 2 November. 5 Ibu Jatiningsih, 3 November. 6 Tirsa Atalia Risti, 5 November. Kelompok 2, 1 Ibu Sri Wahyuningsih, 3 November. 2 Ibu Suyatmi, 7 November. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk, belum ditulis, ada yang salah tulis, mohon untuk menghubungi majelis. Tambahan, persembahan dari warga kelompok 2 sejumlah Rp300.000, ucap syukur karena putranya sudah selesai sekolah untuk GKJ Trucuk. Majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta gereja. Jemaat terkasih, marilah kebaktian pagi hari ini kita mulai. Kami mohon Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Kuasa Roh
dan kurnia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, kita memasuki pada pujian bersautan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 405, bait pertama sampai yang ketiga, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk mengakui dosa kita, saya akan membacakan hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerah Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyampaikan salam damai. Salam damai. Bersama-sama kita akan menyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur kami atas berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kebersamaan di antara kami. Kami boleh merasakan keluarga kami terberkati. Sehingga pada saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah kami. Bapa di surga, kami mau persembahkan hidup kami. Kami mau persembahkan ibadah kami hari ini sebagai persembahan yang hidup. Pakailah hidup kami sesuai kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kehidupan seluruh ciptaan di muka bumi ini yang sekarang ini bersama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami mengakui akan kelemahan dan keringkihan tubuh kami. Karena itu Tuhan, kami hanya serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang mengaruniakan kesehatan, menghindarkan dari sakit penyakit yang sedang kami hadapi bersama-sama. Jika Engkau berkenan Tuhan, biarlah virus ini segera berakhir, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami
seperti sedia kala. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap keluarga biarlah Tuhan berkati dengan sukacita, dengan kecukupan, sehingga kami bersama keluarga kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami mau serahkan gereja kami GKJ Trucuk ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam masa-masa pandemi ini kami belum bisa menikmati persekutuan bersama-sama di rumah ibadah-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap berkenan memberkati ibadah kami di dalam keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan, ajarkan kami tetap dekat denganmu. Ajari kami tetap melayanimu di tengah situasi kondisi yang bersama-sama sedang kami hadapi ini. Bapa di surga, kami juga serahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam situasi kondisi ini, banyak orang yang mempergunakan kesempatan di dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi maupun golongannya, sehingga kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara dikesampingkan. Kami berdoa Tuhan, tuntun para pimpinan bangsa kami, presiden kami, supaya boleh memimpin negara ini dengan baik. Karuniakan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan, sehingga beliau boleh memimpin negara kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan berkarya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Santan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin,
terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berada di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjut ayat 33 sampai dengan 37. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesaan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban lagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah
dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkisah, ada 3 binatang yang bersahabat. Seekor kura-kura dan 2 ekor burung elang. Ketiganya tinggal di sebuah danau. Mereka bersahabat begitu dekat. Tiba waktunya di musim kemarau, danau itu mengalami kekeringan, sehingga mereka berniat untuk pergi mencari sumber air. Tetapi kedua elang ini merasa kasihan kepada kura-kura, karena mereka tidak mau meninggalkan kura-kura itu di tempat itu. Sedangkan kalau mereka harus berangkat bersama-sama, tentu kura-kura ini akan menghambat perjalanan mereka, karena memang kura-kura itu tidak bisa terbang. Kalaupun bisa berjalan juga sangat lambat sekali. Kemudian kura-kura mempunyai ide. Dia meminta 2 burung elang itu mengambil sebilah bambu atau kayu. Kemudian dia meminta keduanya untuk menggigit bambu itu di kedua ujungnya. Kemudian dia sendiri menggigit kayu itu di bagian tengah. Kemudian dia menyuruh kedua sahabat elangnya itu untuk terbang. Dan akhirnya kura-kura itu bisa ikut terbang, diterbangkan oleh kedua elang sahabatnya dengan sama-sama menggigit sebatang kayu itu. Ketika mereka terbang, binatang-binatang lain, orang-orang melihat kejadian itu. Dan mereka bersorak, wah hebat sekali. Mereka memuji 2 elang itu yang begitu setia kawan. Dia memuji elang itu yang begitu memperhatikan temannya, rela menggendong temannya melalui ranting yang digigit di mulutnya. Mendengar pujian dan teriakan orang-orang dan kemudian binatang-binatang di hutan itu, kura-kura timbul rasa jengkel di hatinya karena dia tidak dipuji. Dia merasa dialah yang pantas dipuji karena ide terbang dengan menggigit sebatang kayu itu adalah idenya. Tapi kenapa malah elang itu yang dipuji sedangkan dia tidak diindahkan sama sekali?
bahkan tidak dilihat. Dia mulai geram, dia mulai marah, dan dia berteriak. Seharusnya aku yang dipuji karena aku yang punya ide itu. Itu yang hendak ingin dikatakannya. Tetapi begitu sekali dia membuka mulut, artinya gigitan di batang kayu itu terlepas. Dan kura-kura itu jatuh dan terluka amat parah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita melakukan apa yang dilakukan kura-kura ini. Kita marah ketika kita tidak dianggap. Kita marah ketika kita merasa disepelekan, ora diuangke. Apalagi kalau kita merasa sebenarnya kitalah yang berjasa. Apalagi kalau kita merasa kitalah yang terpenting, terpandai, dan ter yang lainnya. Kura-kura ini marah karena sebenarnya ide cemerlang itu adalah idenya. Dia marah karena idenya itu tidak membuat dia dipuji, tetapi malah dua elang itu. Kura-kura ini tidak bisa menguasai dirinya. Dan kejadian yang sama juga sering kita lakukan. Ketika kita marah, ketika kita merasa direndahkan, merasa tidak dianggap, kita juga tidak bisa menguasai diri. Sehingga kita akan terjatuh karena kesombongan kita. Ada orang yang guyon. Nek ngomong ki aja dhuwur-dhuwur. Nek dhuwur-dhuwur kesampluk montor mabur nek tiba lara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri kita. Barang siapa meninggikan diri, maka akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita tidak perlu marah kalau kita tidak dianggap. Kita tidak perlu marah kalau kita tidak diorangkan, ora diuangke. Dari cerita ini kita diingatkan bahwa kemarahan memunculkan sikap dan tindakan yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Allah. Ketika kita marah, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Dan seringkali kita melakukan hal-hal yang malah merugikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara alami memang ada dua sifat manusia yang berhubungan dengan hal ini. Yang pertama, manusia itu memang senang ditinggikan. Manusia itu memang senang dipuji, senang di alam. Dan manusia itu memang gampang menyombongkan diri. Apalagi sekarang zaman era media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram. Apa sih yang dilakukan? Pamer. Mau makan di foto. Saya lagi piknik di sini, di foto. Apa sebenarnya? Kenapa kita share itu? Saya tidak mengatakan itu sebagai hal yang tidak baik, tidak. Tapi pada titik tertentu itu menjadikan kita sebenarnya harus menyadari bahwa ada satu titik dalam diri kita sebenarnya kita itu senang dipuji. Tidak salah, wong jeneng dipuji itu pasti senang. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika apapun yang kita kerjakan itu tujuannya hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji orang. Seperti kritik Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka melakukan itu hanya supaya dilihat orang. Mereka senang makan di tempat-tempat di depan, dipuji orang. Mereka memakai jubah dan tali yang berumbai-rumbai. Kalau di tempat-tempat resepsi dia duduk di depan sendiri. Saya pernah cerita, saya dulu pernah mengalami rodo gisinan begitu. Jadi ada saudara sekampung yang menikah, dia meminta kepada
kakak saya yang juga seorang pendeta dan saya yang melayani. Yang kembar kakak saya, kami yang menyiapkan bersama-sama. Setelah selesai dengan baik, kami diundang untuk resepsi. Kemudian oleh yang among tamu, kami ditempatkan di kursi paling depan. Rodok sombong. Wong yo pendeta sing nglayani ya dikeke kursi ngarep dhewe. Kami duduk dengan bangganya. Tapi tiba-tiba tidak terlalu lama ada among tamu yang lain. Yang mungkin dia juga tidak kenal atau bagaimana begitu. Dia mengatakan begini, nyuwun sewu Pak, Bu, panjenengan pindah kursi ingkang menika Pak, niki kangge kursi besan. Nah, harga diri kami turun, rasa sukacita itu tiba-tiba ambles. Isin rasane delokke wong pindah kelunjut pindah kursi. Itu membuktikan bahwa siapapun sebenarnya senang dihormati, senang ditempatkan di tempat yang paling depan. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika itu kemudian menjadi tujuan dari setiap tindakan kita. Kita belajar dari Yosua dan Paulus. Kedua tokoh ini mempunyai segalanya untuk menyombongkan diri. Yosua, orang muda yang menggantikan Musa yang memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. Bahkan Yesus sendiri mulai membesar, Tuhan Allah sendiri mulai membesarkan namanya di hadapan para orang Israel itu. Dia memimpin orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan seperti Israel menyeberangi Laut Merah. Sungai Yordan terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tengahnya di tanah yang kering. Kurang apa Yosua? Demikian juga Paulus. Paulus adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi dia juga Yosua tidak meninggikan diri. Tapi mereka merendahkan diri. Paulus tidak menempatkan diri sebagai pemimpin, sebagai Tuhan. Tapi dia menempatkan sebagai ibu dan bapak bagi orang-orang Tesalonika. Dia mengatakan, Tuhanlah yang menghendaki aku menyampaikan firman-Nya. Perilaku yang begitu besar, pekerjaan yang begitu besar, tidak membuat Yosua dan Paulus memanfaatkan aji mumpung. Mentang-mentang dadi pemimpin terus pengen disubyo-subyo lan sak piturutipun. Mentang-mentang jadi pemimpin, mentang-mentang ning ngarep, mentang-mentang dihormati. Seringkali itu menjadi alasan kita bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani. Siapa yang menikahkan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mari kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Semakin dia bertambah, ku semakin berkurang. Biarlah Tuhan yang terlihat dalam setiap pelayanan kita. Jadilah rendah hati. Biarlah Tuhan memakai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh kita merasakan firman Tuhan. Cukup. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan kepadanya. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, akan saya bacakan dari Filipi 4, ayatnya yang ke-4 sampai ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan diiringi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 365C. Tuhan, ambil hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, perkenan kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mengaturkan persembahan sebagai ucap syukur kami. Persembahan yang kami kumpulkan tidak seberapa ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mensucikan, agar persembahan yang kami kumpulkan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, kami juga mengaturkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan berkati kami kemampuan, kesehatan, kebijaksanaan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa-doa Bapa kami bersama-sama.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan sebagai kidung pengutusan, yaitu kidung jemaat nomor 376. Kita nyanyikan bait 1, 3, dan 4. Ikut Diko saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali ke dalam hidup kita masing-masing. Dan kita diutus Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.